Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki istirahat kita di malam ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu dapat kami rasakan dalam hidup kami secara khusus hingga malam hari ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam istirahat kami mau mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2026 Selasa 19 Mei 2026 dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-24 dimulai dari ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-28 dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Siap menghadapi masa sulit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadang kita merasa takut kalau membayangkan akan masa depan. Baru mendengar berita tentang harga barang naik atau bencana alam saja, hati kita sudah resah, gelisah, dan cemas. Nah, dalam Alkitab, Yesus jujur bilang kepada kita bahwa dunia ini memang tidak akan selalu aman-aman saja. Bahkan akan ada masa-masa yang sangat sulit. Nats kita pada malam hari ini kedengarannya memang agak seram. Yesus bilang akan ada kesengsaraan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Mengapa Yesus perlu mengingatkan kita tentang firman ini jauh-jauh hari? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tidak kaget. Ibarat mau ada badai besar, Yesus adalah orang pertama yang memberitahu kita untuk memakai jaket dan masuk ke dalam rumah yang aman. Yesus ingin kita bersiap secara rohani. Di waktu semuanya berjalan lancar, gampang sekali buat kita bilang, saya percaya Tuhan. Tapi iman yang asli baru kelihatan saat kita mengalami masa-masa sulit. Disitulah kita diuji, apakah kita benar-benar berharap kepada Tuhan atau tidak. Dan yang kedua, Tuhan tidak tinggal diam. Walaupun dunianya kacau, Tuhan tidak pernah lepas tangan. Yesus berjanji akan menjaga orang-orang yang dikasihinya. Namun yang menjadi permasalahan yang besar adalah Tuhan kita rasa jauh daripada kita. Jadi daripada kita sibuk, stres, memikirkan seberapa buruk masa depan, bukankah lebih baik kita fokus mendekatkan diri kepada Tuhan setiap hari? Karena itu apa yang harus kita perbuat agar kita dapat merasakan sukacita di dalam Tuhan? Berhentilah mengandalkan hal-hal dunia yang bisa hilang kapan saja, seperti uang, jabatan, atau kekuatan kita sendiri. Sering-seringlah berdoa dan baca firman Tuhan, dan tetaplah berbuat yang baik. Di tengah dunia yang makin egois dan penuh kesusahan, marilah kita menjadi orang yang membawa kedamaian dan suka menolong orang lain. Dan marilah kita percaya penuh akan Tuhan. Sadarilah bahwa apapun yang terjadi esok atau masa depan nanti, hidup kita aman di dalam tangan Tuhan. Ingat, sedahsyat apapun, badai pasti akan berlalu. Dan kita akan aman kalau kita berjalan bersama dengan Yesus. Karena itu dekatkanlah diri kepada Tuhan, milikilah hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Ingatlah membaca firman-Nya dan doa, sehingga kita menjadi saksinya di dalam perkataan dan perbuatan kita. Amin.
Terima kasih Bapa atas kebenaran firman yang telah kami dengar di malam ini. Engkau mempersiapkan kami untuk kami dapat menghadapi segala tantangan ancaman dunia ini. Berkati kami melalui Roh Kudus-Mu. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.